Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, kelas 5 semoga dirahmati oleh Allah. Hari ini kita belajar tentang pelajaran 5 yaitu kisah teladan Luqman. Ayo anak-anakku yang soleh-solehah, persiapkan perlengkapan belajarnya. Pulpen, buku, dan juz amma. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya literasi Al-Quran. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, mempercayai kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati sebagaimana implementasi dari pemahaman kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, menjelaskan kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang soleh-solehah, siapakah Luqman? Ayo, siapa? Bisa jawab. Mari kita simak materi tentang Luqman. Luqman adalah manusia biasa seperti kita semua. Dia bukan seorang nabi, tetapi Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Luqman adalah anak dari Burau bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia juga menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Nama Luqman 2 kali disebut di dalam Al-Quran dan bahkan dijadikan sebagai nama salah satu suratnya, yaitu Luqman surat ke-31 dalam Al-Quran. Lalu mengapa Luqman diabadikan dalam Al-Quran padahal dia bukan nabi atau rasul? Dikisahkan bahwa awalnya Luqman hanyalah seorang hamba sahaya atau budak di Sudan. Namun karena budi baiknya, majikan Luqman memerdekanya. Setelah itu ia pun menikah dan memiliki banyak anak. Tapi semua anaknya meninggal. Namun musibah yang menimpanya diterima dengan ikhlas. Karena Luqman meyakini bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Karena kesalehan dan budi baiknya, Luqman menjadi manusia pilihan Allah. Yang mendapat hikmah, Luqman diberi gelar Al-Hakim, sehingga dikenal dengan nama Luqman Al-Hakim, yang bermakna bijaksana. Ia diangkat menjadi qadhi atau hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara dan menengahi perselisihan orang di masa itu. Karena luas pengetahuannya, ia memiliki sejumlah murid. Salah satunya adalah Nabi Daud. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu teladan-teladan Luqman. Yang pertama adalah Luqman orang yang banyak bersyukur. Ciri dari orang yang banyak bersyukur adalah senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas semua yang telah didapatkan hingga saat ini. Yang kedua, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang didapat. Yang ketiga,
mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian teladan dari Luqman yang kedua adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Ciri dari orang-orang yang menyekutukan Allah diantaranya menyembah sesuatu selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah adalah termasuk syirik yang paling berat dan tinggi. Yang kedua, mempersekutukan Allah artinya mencari bahwa makhluk selain Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti yang ada pada Allah. Kemudian yang ketiga, menuhankan manusia. Kemudian nasihat yang ketiga, yaitu nasihat Luqman kepada anak-anaknya untuk berbuat kebajikan. Yang pertama, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa menegakkan sholat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kemudian yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan berikut ini. Rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu, guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah, tepat waktu, dan selalu bersih. Bertutur kata santun, dan mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, hindari perbuatan buruk dan mungkar. Misalnya syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, membenci kedua orang tua. Yang ketiga, membenci bapak dan ibu guru. Keempat, berkelahi. Kelima, mencuri. Serta keenam, berkata kasar atau kotor. Dan kemudian hendaklah selalu bersabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan menghindari yang buruk. Kemudian suri teladan yang keempat yaitu jangan sombong dan angkuh. Ciri orang sombong dan angkuh yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Itulah anak-anakku kesimpulan tentang Luqman adalah yang pertama, Luqman adalah manusia biasa seperti kita semua. Dia bukan seorang nabi, tetapi Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Kemudian teladan dari Luqman yang pertama adalah pandai bersyukur. Kemudian nasihat-nasihat kepada anaknya, jangan berbuat musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian nasihat kepada anak-anaknya untuk berbuat kebajikan dan tidak boleh sombong atau angkuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, selesailah mata pelajaran di hari ini. Silahkan kepada anak-anakku untuk mengerjakan evaluasi. Ditulis di dalam buku, diisi, kemudian nanti besok hasilnya diserahkan kepada Bapak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.